Siapa yang tidak kenal dengan penguasa Ottoman, Sultan Sulaiman Al-Qanuni? Khalifah ke-10 dari Kekhilafahan Islam adikuasa pada masa itu, yang berhasil menorehkan prestasi luar biasa yang tercatat dalam sejarah peradaban dunia. Beliau berkuasa selama 46 tahun. Pria kelahiran 1494 Masehi ini disebut-sebut sebagai masa emas Kekhilafahan Ottoman. Sulaiman Al-Qanuni lahir di kota Trabzon, kawasan Pantai Laut Hitam pada tanggal 6 November tahun 1494 Masehi. Beliau adalah putra dari Sultan Salim pertama. Sejak kecil sudah diajarkan ilmu sejarah, sastra, teologi, serta taktik militer. Ketika menjabat sebagai khalifah, Sulaiman berhasil dalam ekspedisi militer ke Eropa, merebut Wina, Hungaria, hingga Persia, dan sepanjang wilayah pesisir Arab serta menguasai kembali wilayah Hijaz. Pada masanya itulah, Ottoman mempunyai undang-undang dan sistem administrasi serta tata kelola perpajakan yang tertata rapi. Pada era kepemimpinannya, tak kurang dari 13 ekspedisi militer berhasil dijalankan. Jangkauannya mencapai Yunani, sebagian wilayah Persia, dan Afrika. Sulaiman juga seorang seniman. Beliau pernah menulis salinan Al-Quran dengan tangannya sendiri, dan kini disimpan dengan baik di Masjid Agung Sulaiman. Beliau juga memperbaiki makam ulama ahli hadis terkemuka, Abu Hanifah atau Imam Hanafi, seorang ulama besar pendiri mazhab Hanafi di Baghdad, dan juga memperbaiki makam Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni merupakan masa keemasan Kekhilafahan Turki Utsmani. Proses menuju keemasan ini sudah dimulai sejak jatuhnya Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Sejarah Islam mencatat kiprah keberhasilan Sultan Sulaiman Al-Qanuni menaklukkan Eropa, Persia hingga wilayah pesisir Arab. Beliau berhasil menjadikan Turki Utsmani sebagai negara adikuasa dalam ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, dan militer. Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga berjasa besar dalam penyebaran agama Islam di Eropa. Ketika berkuasa, ia berhasil menyebarkan ajaran Islam hingga ke tanah Balkan, meliputi Hongaria, Beograd, Austria, benua Afrika dan kawasan Teluk Persia. Beliau digelari Al-Qanuni karena berjasa dalam menyusun dan mengkaji sistem undang-undang Kekhilafahan Islam Utsmani. Sultan Sulaiman membuat dansa di Perancis berhenti 100 tahun. Dalam literatur sejarah, Kekhilafahan Utsmani yang dipimpin Sultan Sulaiman pernah mengepung kota Wina yang merupakan sekutu Raja Perancis pada abad ke-16. Sultan Sulaiman pernah memberi peringatan keras kepada Raja Prancis. Suatu hari Sultan Sulaiman mendengar bahwa di Prancis, masyarakatnya telah menciptakan tarian dansa antara para laki-laki dan kaum perempuan. Kemudian beliau mengirimkan surat untuk merespon hal tersebut. Sulaiman Al-Qanuni mengirim surat kepada Raja Prancis yang berisi, "Telah sampai padaku berita bahwa kalian membuat dansa mesum antara laki-laki dan perempuan. Jika suratku ini telah sampai padamu, pilihannya adalah, kalian hentikan sendiri perbuatan mesum itu, atau aku datang kepada kalian dan aku hancurkan negeri kalian." Setelah surat itu sampai ke Perancis dan diketahui oleh Raja Perancis, maka dansa di Perancis berhenti selama 100 tahun. Negara-negara Eropa kala itu tahu betul kekuatan Kekhilafahan Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Mereka paham ketika berhadapan dengan kekuatan Islam, maka pilihannya cuma dua, yaitu berdamai atau melawan. Kala itu tidak ada yang berani melawan Kekhilafahan Islam,
Karena kaum muslimin ketika sudah dalam pertempuran membela kehormatan agamanya, maka tidak gentar sedikit pun dalam menghadapi orang-orang kafir. Mengingat segala keberhasilannya dalam membawa Ottoman menjadi negara adikuasa menyisakan kemurkaan bangsa Eropa. Propaganda buruk terhadap Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Mungkin Anda pernah menonton serial TV yang berjudul Abad Kejayaan, yang sebelumnya berjudul King Sulaiman. Dalam film tersebut digambarkan masa kejayaan Turki Utsmani, yang masa itu terjadi pada masa kekhilafahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Tentu saja alur cerita dalam film tersebut sudah tidak sesuai dengan kehidupan sang Khalifah Sulaiman Al-Qanuni. Tentu saja kehadiran serial King Sulaiman, yang akhirnya sudah berubah judul menjadi Abad Kejayaan, membuat sebagian masyarakat merasa geram. Ada beberapa alasan mengapa publik mengecam serial ini. Protes dan hujatan pun diterima oleh pihak stasiun televisi yang menayangkan serial asal Turki tersebut. Sampai pada akhirnya, mereka mengubah judul menjadi Abad Kejayaan. Salah satu alasan mengapa Abad Kejayaan menuai protes adalah karena serial ini dianggap sudah mengaburkan sejarah. Penggambaran Sultan Sulaiman sendiri sama sekali berbeda dengan sosoknya di dunia nyata. Di mana dalam serial film tersebut digambarkan bahwa Sultan Sulaiman sibuk dengan urusan wanita, padahal kita tahu jabatan khalifah dalam Islam adalah bukan jabatan yang biasa, melainkan representasi dari penerapan hukum Islam itu sendiri. Memang urusan wanita tidak lepas dari kehidupan seorang khalifah, namun pastinya khalifah lebih sibuk dengan urusan kenegaraan. Dalam hal ini adalah mengurusi urusan umat Islam, baik dalam maupun luar negeri. Terlebih lagi dalam catatan sejarah Turki Utsmani, Sultan Sulaiman Al-Qanuni adalah yang paling gemilang dalam membawa Islam dalam kejayaannya. Namun dengan penggambaran beliau dalam film Abad Kejayaan tersebut justru melecehkan sosok khalifah. Kita paham bahwa Sultan Sulaiman adalah sosok khalifah yang sangat disegani oleh kaum muslim, bahkan sosok khalifah yang menjadi ancaman bagi negeri-negeri Eropa kala itu. Dan yang paling miris dalam film tersebut adalah syarat dengan mengumbar aurat. Tentu saja hal ini semakin jelas motivasi pembuatan film tersebut. Apakah mungkin seorang khalifah yang menerapkan hukum Islam akan seperti itu di kehidupan sehari-harinya? Tentu saja sangat kontradiktif dalam konteks Islam itu sendiri. Mengingat dalam hal menutup aurat, Islam sudah menjelaskan secara detail pakaian yang seperti apa yang sesuai dengan syariat Islam. Lebih detail lagi adalah ternyata serial Abad Kejayaan dibuat berdasarkan novel, bukan berdasarkan kisah asli sejarah. Novel tersebut berjudul Hurrem Sang Sultan yang dibuat oleh Colin Falconer, penulis Australia kelahiran Inggris. Tentu saja kita paham bahwa ketika sumber rujukannya bukan dari Islam, maka yang akan dimunculkan adalah sesuatu yang buruk dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Inilah yang terjadi dan akan terus terjadi pada sejarah umat Islam. Para pembenci Islam akan membidik dari segala hal yang pada intinya adalah menjauhkan umat Islam dari Islam itu sendiri. Target utama mereka adalah membuat umat Islam tidak paham sejarahnya sendiri dengan cara memanipulasi sejarah dengan mengaburkan sejarah peradaban Islam. Kenapa Sultan Sulaiman Al-Qanuni? Propaganda ini sengaja dilakukan karena dendam kesumat bangsa Eropa terhadap Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Di mana kala itu terjadi peperangan besar antara Turki Utsmani dengan Hongaria yang dibantu sekutu-sekutunya. Dalam peperangan tersebut ternyata pasukan Islam yang dipimpin oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni meraih kemenangan besar.
Ternyata kekalahan pasukan gabungan bangsa Eropa ini menggemparkan seluruh penjuru benua Eropa, dan merupakan awal dari perang-perang penaklukan kekhalifahan Utsmani di wilayah Eropa. Hanya kurang dari 2 jam, seluruh pasukan koalisi Kristen Eropa dapat dihancurkan dengan menelan 50.000 korban di pihak Eropa, hingga akhirnya kemenangan menjadi milik kekhilafahan Utsmani. Barat senantiasa menutupi aib ini selama beberapa dekade, kemudian memproduksi film-film tentang King Sulaiman dengan segala distorsinya. Mereka trauma, kecewa dan akhirnya melakukan perbuatan tercela dan nista. Film memang masih menjadi daya tarik tersendiri, terlebih kisah romantika remaja yang tak pernah sepi dari peminat. Karena sebelumnya pun banyak tayangan yang menampilkan sisi pergaulan bebas. Lagi-lagi remaja sebagai generasi penerus menjadi sasaran empuk. Nilai-nilai yang akan disebarkan khususnya kepada remaja akan lebih mudah masuk. Dan inilah bahayanya jika nilai-nilai tersebut justru nilai kebebasan budaya barat dan bertentangan dengan identitas sebagai seorang muslim. Selain sebagai sarana propaganda, film di era sekarang menjadi ladang bisnis bagi para pemilik modal. Maka tak heran cerita filmnya pun akan disesuaikan dengan minat para penontonnya. Setali 3 uang, budaya barat masuk, keuntungan material pun menumpuk. Jika generasi ini terus disuguhkan dengan berbagai tayangan yang mengandung budaya barat dan bertentangan dengan ajaran Islam, lalu bagaimana nasib generasi ini? Patutkah mereka meniru itu semua? Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 120.